Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar yang soleh dan solehah. Berjumpa lagi dengan Bu Rahma. Nah, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik muatan pelajaran SBDP KD 3.3 tema 8 subtema 2 yaitu tentang pola lantai gerak tari. Nah, tematik muatan pelajaran SPDP KD 3.3 tema 8 subtema 2 menjelaskan pola lantai gerak tari, menjelaskan seni tari daerah di Indonesia, menjelaskan pola lantai tari daerah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pola lantai gerak tari. Siswa dapat menjelaskan seni tari daerah di Indonesia. 3. Siswa dapat menjelaskan pola lantai tari daerah. Pola lantai gerak tari. Dalam pertunjukan tari, para penari terlihat kompak, melakukan gerakan-gerakan ke kiri, ke kanan, bergerak, maju, mundur, dan melingkar. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner itu membentuk pola lantai yang dilalui oleh para penari agar terlihat kompak. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran. Angka 8, garis lengkung ke depan dan ke belakang. Nah, ini Bu Rohmah contohkan contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai diagonal dan pola lantai segi 5. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Ada formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ya, ini adalah salah satu contoh formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Sedangkan yang sampingnya ini yaitu formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Seni tari daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Hal itu membuat negara Indonesia kaya akan seni dan budaya, terutama seni tari. Seni tari daerah sangat beragam. Anak-anak pastinya sudah tahu ya. Jadi tarian yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Setiap daerah memiliki tarian masing-masing sesuai dengan tradisi dan tata cara kehidupan penduduknya. Jadi, setiap daerah itu berbeda-beda, ya. Baik di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, itu pastinya berbeda-beda. Tarian daerah biasanya dipentaskan pada saat peristiwa penting atau saat diadakan upacara adat. Ya, anak-anak biasanya melihat ketika ada acara 17 Agustus atau acara-acara penting, biasanya tarian-tarian ini dibawakan atau dipentaskan. Nah, ini adalah salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia ya ini ya, atau macam-macam tarian daerah yang ada di Indonesia. Nama tarian ada Seudati, Saman. Ini asal daerahnya Aceh ya. Nah, yang kedua ada Piring dan Payung, ini dari Sumatera Barat. Kabut, Madun, ini asal daerahnya dari Bengkulu. Ya, Bu Rahma perlihatkan seperti ini, anak-anak nanti bisa baca sendiri. Ya, ada Lekong atau Kecak, ini dari Bali. Zapin atau Tembung ini dari Kalimantan Barat. Ada Tari Kipas atau Pusara, ini dari Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini untuk membedakan nama tarian dan asal daerahnya. Pola lantai tari daerah. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Jadi,
Bu Rahma ulang kembali, pola lantai ini adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Ya, anak-anak bisa lihat seperti tadi, pola lantai tadi ada yang vertikal, diagonal, horizontal, itu ya. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Pada tari kreasi daerah, pola lantai sangat penting untuk diperhatikan. Nih, macam pola lantai pada tarian daerah. Ya, yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai vertikal ini adalah tari Yosepan dari Papua. Nah, ini adalah contoh dari pola lantai vertikal seperti ini ya anak-anak ya. Yang kedua, ada pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Jadi garis lurusnya ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal, contohnya adalah tari Saman dari Aceh. Nah, anak-anak bisa lihat seperti ini contohnya, ya. Ada yang ketiga, pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan secara melingkar, melengkung ke luar maupun ke dalam. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Contoh tari yaitu Rejang Dewa dari Bali, ya, melengkung. Yang keempat yaitu pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal yaitu pada tari Bedaya Ketawang. Tarian ini menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang, ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kenapa menyerupai pesawat terbang? Nah, karena hampir sama dengan pesawat terbang. Jadi pola lantainya diagonal seperti ini, anak-anak. Nah, anak-anak, misalnya jika ada pertanyaan atau kurang jelas, anak-anak bisa menanyakan kepada Bapak atau Ibu guru ya, atau bisa komentar di kolom YouTube ya, komentar di YouTube. Nah, itu saja yang Bu Rahma sampaikan pada pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, terus semangat belajar ya anak-anak. Kalaupun ada kesalahan dari Bu Rahma minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.